Selamat pagi PT Gudang Garam. Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 kami sebagai tim auditor ingin mengaudit PT Gudang Garam. Nah, maka dari itu sebelum kami mengaudit PT Gudang Garam, alangkah baiknya saya memperkenalkan kelompok kami, yang mana saya sendiri sebagai ketua umum Charles Senam Sini dan ketua divisi keuangan Zubin Mutabir serta divisi pemasaran Natasha. Maka dari itu, apakah dari PT Gudang Garam bersedia menerima auditing kami? Terima kasih kepada tim auditor yang akan mengaudit perusahaan kami. Sebelum itu kami perkenalkan dulu saya sebagai ketua umum yaitu Reza Sofika, dan untuk bagian divisi keuangan diketuai oleh Rizka Aini, dan untuk divisi pemasaran diketuai oleh Ibu Ismail. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan juga selamat datang. Kami siap menerima tim auditor mengaudit perusahaan kami. Baik, terima kasih PT Gudang Garam telah menerima kami. Sekiranya saya sudahi saja pertemuan formal ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Natasha, selaku Ketua Divisi Pemasaran pada proses pengauditan yang dilaksanakan pada saat ini. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota pemasaran, yaitu yang pertama adalah Rizky Afianda, Syahewani dan Rizky. Baik, selamat datang kepada tim auditor. Kami sangat senang menyambut kedatangan Anda di sini. Kami siap memberikan segala informasi dan data yang diperlukan untuk dukungan proses audit ini. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Titin Kusnawati sebagai Ketua Divisi Pemasaran, dan anggota saya ada Danila, ada Mayani, dan ada Nadila. Baik, saya di sini, saya dan anggota saya akan mengaudit pada bagian pemasaran untuk PT Gudang Garam. Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana strategi pemasaran pada PT Gudang Garam dalam menghadapi persaingan industri rokok di Indonesia. Strategi pemasaran pada Gudang Garam untuk menghadapi persaingan produk rokok yang ada di Indonesia, yang pertama adalah menimbulkan inovasi produk baru, yaitu PT Gudang Garam ini terus berinovasi dengan meluncurkan varian-varian baru untuk memenuhi selera konsumen yang beragam, termasuk produk-produk dengan berbagai rasa dan juga jenis kemasannya. Yang kedua, perusahaan ini juga memperkuat citra merek dan kampanye pemasaran yang meningkatkan kualitasnya, keunikan dari produk Gudang Garam. Strategi ini juga mencakup penggunaan tokoh-tokoh terkenal dalam iklan untuk menarik perhatian konsumen. Contohnya adalah Nicholas Saputra. Yang ketiga, distribusi yang kuat. Gudang Garam ini memiliki jaringan distribusi yang luas dan efisien yang memastikan produk mereka tersedia di berbagai pelosok Indonesia serta beberapa pasar internasional. Dan yang terakhir, pemasaran digital. Dengan meningkatnya penggunaan internet, Gudang Garam ini juga aktif dalam pemasaran digital melalui media sosial dan platform online lainnya untuk menjangkau konsumen yang mudah. Baik, izinkan saya bertanya, bagaimana PT Gudang Garam beradaptasi terhadap penggeseran tren konsumen yang semakin peduli terhadap kesehatan dan beralih ke produk alternatif seperti rokok elektronik atau produk bebas rokok? Strategi pemasaran PT Gudang Garam untuk menghadapi pesaing dengan produk-produk tembakau lain, baik lokal maupun internasional, meliputi beberapa pendekatan utama. Yang pertama yaitu inovasi produk. PT Gudang Garam terus berinovasi dengan meluncurkan varian-varian terbaru untuk memenuhi selera konsumen yang beragam. Ini termasuk produk dengan berbagai rasa dan jenis kemasannya. Selanjutnya yaitu branding dan positioning. Perusahaan akan memperkuatkan citra merek dengan kampanye pemasaran yang menekankan kualitas dan keunikan produk Gudang Garam. Strategi ini juga mencakup pengguna tokoh-tokoh terkenal dalam iklan utama menarik perhatian konsumen.
yang dihadapi dalam ekspansi ke wilayah baru dan segmen pasar. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang sudah kita ketahui, PT Gudang Garam ini sudah banyak dikenal di Indonesia karena ya perusahaan dari PT Gudang Garam ini sudah berhasil memasarkan produk hingga ke luar negeri, seperti China, Malaysia dan lainnya. Kalau ditanya apa tantangan utama atau hambatan yang terjadi di dalam perusahaan kami, salah satunya yaitu ketatnya peraturan dari berbagai negara. Karena kan setiap negara itu memiliki peraturan yang berbeda. Jadi itu salah satu hambatan kami untuk memasarkan produk dari PT Gudang Garam ini. Selanjutnya itu pergeseran global menuju gaya hidup yang lebih sehat. Karena sekarang kan lagi trennya gaya hidup sehat. Jadi masyarakat atau pengguna rokok ini mulai berkurang atau lebih memilih buat hidup sehat untuk tidak menghisap rokok. Jadi itu salah satu hambatan dari hambatan yang terjadi pada PT Gudang Garam. Baik, selanjutnya yang saya tanyakan pada PT Gudang Garam yaitu apakah perusahaan PT Gudang Garam menggunakan cara promosi tersendiri, misalnya kayak menggunakan banner, iklan? Jika ada, apakah kampanye iklan dan promosi PT Gudang Garam efektif dalam meningkatkan pangsa pasar dan bagaimana keberhasilannya cukup? Untuk PT Gudang Garam sendiri, dia melalui promosi dan iklan. Efektivitas kampanye iklan dan promosi pada PT Gudang Garam ini dapat diukur dari berbagai metrik. Yang pertama dilihat dari peningkatan penjualan. Bagaimana peningkatan volume penjualan setelah peluncuran kampanye pada PT Gudang Garam. Yang kedua adalah pangsa pasar. Ini melihat bagaimana perubahan pangsa pasar pada Gudang Garam dibandingkan dengan kompetitor dalam periode kampanye. Dan yang terakhir adalah pengukuran kesadaran merek melalui survei dan penelitian pasar untuk mengetahui seberapa dikenalnya dan diingat merek Gudang Garam oleh konsumen. Ini dilihat dari media sosial, dari tingkat interaksinya, like-nya, share, dan komentar pada platform media sosial yang digunakan sebagai metrik keberhasilan dari kampanye kita. Terima kasih. Baik, langsung saja saya bertanya kepada Anda. Kan PT Gudang Garam itu sudah termasuk bisa dibilang PT yang besar. Jadi saya bertanya bagaimana efektivitas suatu strategi pricing dari PT Gudang Garam itu dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dan meningkatkan profitabilitas, terutama dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dapat kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu penyesuaian harga yang fleksibel. PT Gudang Garam telah dikenal dengan kemampuannya untuk menyesuaikan harga produknya sesuai dengan kondisi pasar dan biaya produksi. Kemudian dapat diverifikasi produk perusahaan ini menawarkan berbagai macam produk rokok dengan harga yang bervariasi dari segmen premium hingga segmen menengah. Kemudian PT Gudang Garam ini melakukan promosi dan diskon, melakukan inovasi produk seperti varian rasa atau kemasan baru. Baik, selanjutnya saya akan bertanya, kan tadi sudah dijelaskan oleh Mbak ini terkait dengan kesehatan yang itu hambatan dari PT Gudang Garam ini. Pertanyaannya, bagaimana PT Gudang Garam menanggapi perubahan preferensi konsumen terhadap produk tembakau, terutama terkait dengan kesehatan dan regulasi pemerintah? Terima kasih atas pertanyaannya. Langkah yang dilakukan PT Gudang Garam adalah pengembangan produk baru, mengembangkan
kota. Terus dari segi kesehatan, PT Gudang Garam mengembangkan program CSR atau Corporate Social Responsibility yang berfokus pada kesehatan masyarakat seperti kampanye anti rokok atau dukungan untuk penelitian kesehatan. Yang terakhir yaitu regulasi pemerintah. Nah, PT Gudang Garam menyesuaikan produk dan strategi pemasaran sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah, seperti pembatasan iklan, peringatan kesehatan pada kemasan, dan pembatasan kandungan protein. Itu saja. Baik, terima kasih kepada Ketua Divisi Pemasaran pada PT Gudang Garam yang telah bersedia kami audit. Saya selaku Ketua Divisi Pemasaran pada proses audit ini, saya cukupkan sampai di sini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari tim auditor dari divisi keuangan. Di sini kami ingin mengaudit keuangan pada PT Gudang Garam. Sebelum saya mulai audit pada bagian ini, saya perkenalkan terlebih dahulu tim audit kami. Di sini saya sendiri selaku ketua Jamin Kabir, dan ini anggota saya Rizky Ramadan, Siti Amelia, Octavia Saputri, dan Siska Suna. Baiklah, sebelum memulai audit pada pagi hari ini, saya mohon untuk keuangan PT Gudang Garam memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Di sini saya mau menyampaikan juga terima kasih atas kedatangan dari tim auditor dan keuangan. Di sini kami akan siap memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keuangan pada PT Gudang Garam. Di sini saya memperkenalkan diri, saya sendiri sekali ini dengan saya adalah Sekretaris Maupuri Suci Kurniati, dan yang terakhir ada Baik, pada PT Gudang Garam. Baik, kita mulai auditing pada pagi hari ini. Baiklah, saya bertanya kepada PT Gudang Garam. Apakah PT Gudang Garam ini menggunakan sistem target dalam mengontrol hasil penjualan dan biaya operasional? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari auditor. Nah, jadi jawabannya itu PT Gudang Garam kami ini menggunakan kombinasi berbagai metode mengontrol penjualan dan biaya operasional, termasuk sistem target, budgeting, dan monitoring. Baik, pertanyaan untuk selanjutnya, apakah PT Gudang Garam ini menggunakan pemisah pencatatan antara pengeluaran dan pengoperasian dalam perusahaan tersebut? Baik, di sini kami pada PT Gudang Garam untuk pencatatan pengeluaran dan pengoperasian itu dilakukan secara terpisah untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan. Pemisahan ini dilakukan untuk memudahkan pengidentifikasian
mengadakan untuk isu ini penerbitan saham baru yang ditawarkan oleh terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dengan harga biasanya. Yang kedua, pre-market placement, yaitu saham ini biasa diterbitkan kepada investor tertentu, biasanya institusi, untuk mengumpulkan dana dengan cepat. Yang terakhir yaitu secondary offering, penawaran saham baru di pasar terbuka untuk meningkatkan modal dari publik. Untuk menyeimbangkan dividen ini, dari PT Gudang Garam ini ada beberapa strategi. Di antaranya yaitu kebijakan dividen yang stabil, laba ditahan, analisis keuangan, dan rasio pembayaran dividen. Terima kasih kepada Kementerian Keuangan PT Gudang Garam telah bersedia untuk kami audit. Terima kasih juga telah sendiri memberikan informasi terkait bidang keuangan pada PT Gudang Garam. Untuk hasil dari temuan-temuan audit kami akan disampaikan oleh Ketua Umum kami pada rapat selanjutnya. Cukup sekian audit pada pagi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada PT Gudang Garam telah mau menerima pertanyaan-pertanyaan kami terkait tentang keuangan maupun pemasaran. Baik, di sini kami akan memberikan temuan-temuan dari segi pemasaran yang mana tadi ada bagaimana strategi pemasaran PT Gudang Garam dalam menghadapi persaingan dengan produk-produk tembakau lain baik lokal maupun internasional. Nah, menurut temuan kami inovasi yang ketua divisi jawab tadi, inovasi produk. Menurut pengetahuan kami, rokok tidak mempunyai inovasi produk ya, karena memang rasa rokok itu sebenarnya sama aja. Jadi saran kami itu mungkin bisa diubah jawabannya lebih tepat. Dan juga yang bagian keuangan dalam strategi meningkatkan pendapatan dibandingkan dengan utang, jawabannya PT Gudang Garam meningkatkan pendapatan dengan memperluas pangsa pasar, mengembangkan produk baru. Nah, jika ingin mengembangkan produk baru, tentu juga meningkatkan modal atau pengeluaran, yang mana kita juga harus berhutang karena bisa jadi tidak balance dalam penjualan produk Gudang Garam. Nah, lebih dan kurang mohon maaf jika